adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar tentang organ bukan, organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Nah, masih ingatkah kamu apa itu jaringan? Jadi, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama membentuk suatu kesatuan untuk memberi fungsi tertentu. Kita akan mempelajari lebih dalam materi struktur dan fungsi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Jaringan tumbuhan. Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata jaringan. Jadi, jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Jadi, jaringan tumbuhan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Apa perbedaannya? Jadi jaringan meristem itu merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Sedangkan jaringan dewasa bersifat non-merismatik atau tidak membelah diri sel-selnya. Dan jaringan meristem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sementara jaringan dewasa dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis atau pelindung, jaringan parenkim atau dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama yaitu meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau falogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Nah, bisa diperhatikan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan jaringan meristem sekunder, di mana terdapat kambium vaskuler, floem sekunder, kambium gabus, velum, dan ini struktur jaringannya. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak membelah diri. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsi jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyongkong, dan jaringan pengangkut.
Yang pertama merupakan jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya kehilangan air akibat suhu yang meningkat, dan melindungi diri dari kerusakan mekanik. Contohnya dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis, di mana sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar di sini. Ini kita lihat gambar yang A. Ini merupakan jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan Rhodiocolor, yaitu seperti tumbuhan ini. Yang ini merupakan jaringannya. Sementara yang di kanannya itu merupakan sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Yang kedua, jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lainnya, misalnya pada buah dan umbi. Seperti pada gambar di sini, ini merupakan jaringan parenkim pada umbi kentang. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan bagi tumbuhan. Nah, misalnya pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyongkong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan. Bisa dilihat pada gambar, dinding selnya itu mengalami penebalan, namun tidak secara merata. Nah, yang kedua yaitu jaringan sklerenkim, merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibandingkan menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklerid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, beruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan silem. Jaringan sklerid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklerid ini banyak kita temukan pada kulit kacang atau buah pir. Pada gambar di sini ini merupakan jaringan sklerid pada buah pir.
Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskular. Di mana jaringan pengangkut sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan juga floem. Di mana xilem itu sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh daun. Xilem tersusun atas sel-sel yang sudah mati dan mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Xilem terdiri dari dua bagian, yaitu tracheids dan pembuluh. Tracheids adalah dinding panjang dan tebal yang ujungnya meruncing. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, di mana air mengalir dari tracheids ke tracheids melalui celah yang merupakan bagian dinding yang tipis dan berpori. Pembuluh adalah dinding sel yang ujung-ujungnya melebar dengan lubang untuk mengalir air. Ujung-ujung pembuluh saling bersambungan sehingga membentuk semacam tabung panjang. Xilem pada tumbuhan berbiji tertutup tidak mengandung pembuluh, akan tetapi hanya terdapat tracheids saja. Nah, ini merupakan pembuluh di mana ujung-ujung pembuluh ini saling bersambungan sehingga membentuk tabung panjang seperti ini. Selanjutnya yaitu floem. Floem tersusun atas sel-sel yang hidup. Kalau tadi xilem tersusun atas sel-sel yang sudah mati. Nah, kalau floem ini sendiri pada tumbuhan berbiji tertutup, ujung-ujung sel penyusun floem terbentuk seperti ayakan atau tapis yang saling berhubungan membentuk tabung panjang. Nah, ini terlihat seperti ayakan yang saling menghubungkan membentuk tabung panjang. Oleh karena itu, floem juga sering disebut dengan pembuluh tapis atau pembuluh ayak, di mana zat-zat makanan mengalir dari sel ke sel melalui ujung yang berbentuk ayak tersebut. Di sebelah dari setiap sel-sel penyusun floem terdapat sel pendukung yang ikut berperan dalam mengatur mengalirnya zat-zat makanan dalam pembuluh. Nah, itu dia tadi video pembelajarannya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada daun, akar, dan batang. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih.